Kita lanjut sekarang untuk terapi. Satu yang perlu disiapkan, saya pakai ini minyak terapi. Dua, dragon mentol. Ini air biasa, semprot-semprot. Dan ini minyak kayu putih. Nah, sebelum kita terapi, Pak Budi itu seharusnya nanti ya minum air hangat. Tapi sebelum kita terapi juga kita oleskan dulu di titik-titik aja tertentu. Nanti saat terapi kita tambahkan. Nah, kita mau terapi tangan. Nah, ini sudah lumayan agak lemas, kemarin kaku sekali. Ini masih ada yang lawannya, tapi tidak sekeras kemarin. Nah, di sini ini ada otot-otot di sini. Nanti tak foto di tanganku aja. Waktu gambar ini akan menerangkan. Di sini ada otot-otot yang mempengaruhi gerak sini. Nah, dokter bedah ortopedi untuk otot ini seperti yang juga di sini itu. Kalau di sini posisinya adalah ada urat-urat ini, urat-urat darah itu. Nah, urat darah ini bukan urat untuk proses pijat, enggak ya. Jadi ini hanya peredaran darah. Nanti untuk yang proses pijat ada sendiri. Jadi ini urutannya ke sini. Ini yang untuk titik tangan, titik tangan. Nah, jadi ikutin aja nih. Ini kan otot-ototnya kelihatan nih. Nah, ikutin aja nih. Ini otot-otot ini. Ini untuk terapi kalau malam mau tidur bisa untuk rileks. Nah, terus untuk tangan. Nah, saya kayak gitu aja Pak. Biar aku. Nah, posisi ini. Nah, posisi ini nanti tak jelaskan. Mengapa hanya diutik-utik nanti tangan lurus dan rileks. Ini di sini. Terus masih untuk apa namanya persiapan 20 menit. Ini gosok-gosok dulu biar rileks dulu. Kasih kesempatan agak enggak Pak. Agak enggak. Nah. Ini ngasih kesempatan orang itu nanti saat dipijat tidak sakit atau sakitnya berkurang. Kenapa? Karena sudah dikasih kesempatan untuk rileks dulu badannya itu. Nah, ini posisi jantung. Nanti tak gambarkan seperti biasa. Nah, terus kanan kiri sama ya. Kalau biar nggak apa-apa. Atas ini aja. Kanan kiri walaupun nggak sakit kasih sama ya. Kasih sama aja. Tapi hati-hati jangan gosok-gosok mata. Nah, kita itu untuk yang kaki untuk persiapan. Sekarang yang tangan ya maaf. Yang tangan, sekarang yang kaki. Yang kaki apa? Angkat. Nah, rileks. Nah, ini kan kaku nih. Nah, kaku kan? Nah, bisa rileks kan? Nah, sudah. Jadi yang kaki kalau ini digoyang-goyang gini. Posisi ini bergerak. Ya, ini juga posisi yang sering untuk digunakan sama dokter ortopedi itu melakukan observasi apabila pembedahan. Terutama di sini ini ada ACL namanya. Di bawah ini burung ini ACL atau ligamen. Itu kalau ibu-ibu yang sudah agak tua, jalannya susah, ya itu antara kena sini. Atau olahragawan, ya dioperasi. Kalau yang kering disuntik, kalau yang sobek dijahit. Jadi jahitnya nggak diporosnya, hanya sobek sini tak, sobek ini tak, di laser. Nah, ini terus bagian belakang ini. Ini ankle. Kenapa ini kita gosokkan dulu? Biar minyak itu meresap. Kanan kiri ya, kanan kiri, biar seimbang. Walaupun nggak sakit. Nah, terus yang selanjutnya di atas masih ada yang kurang. Aku lupa. Jadi posisi sini, tulang sini yang tak gambarkan. Itu harus dikasih untuk ngasih kesempatan rileks. Rileks aja dulu. Jadi ini nggak perlu copot kaos dulu, nggak perlu. Karena apa?
eh, masih ada menunggu 15-20 menit. Jadi itu dulu yang kita persiapkan sambil kita menunggu. Nanti Pak Budi sebelum saya pijat terapi itu 5 menit minum air hangat dulu. Kenapa? Untuk peredaran darah itu menjadi bagus dan nanti hasilnya lebih. Dan nggak boleh di posisi kayak gini. Ini ada agak dingin ya, harus nanti di dalam biar nggak kena angin. Itu saja untuk persiapan nunggu. Video saya cut dulu. Ya, kita lanjut untuk terapi sekarang. Terapi tangan. Sebelum terapi tangan, ini tadi 5 menit sebelum terapi Pak Budi sudah minum air hangat ya, untuk biar peredaran darah terus lancar. Sekarang pakai ini air biasa sama Menthol Dragon. Ya, Menthol Dragon. Hanya cukup semprot-semprotan seperti ini. Yang penting basah. Tidak susah kok. Mengapa tak tutup gini biar tidak kena di mata? Walaupun kena di mata nggak pergi, wong air biasa. Nah, tinggal di bisu aja yang nggak pergi. Nah, ini metode di gini aja. Karena ini kering. Reaksinya apa? Reaksinya air itu. Baunya sampai sini loh Pak, mentolnya Pak. Mungkin airnya terlalu banyak masih. Aku malah nggak pernah pakai gini loh. Rasanya apa Pak? Hangat? Belum kerasa. Belum kerasa. Hanya ngantuk ya. Biasanya habis pijat tuh ngantuk sekali. Iya, makanya tidur. Apalagi yang dari saya, yang mesti tak ambil mesti kepala. Iya. Ngantuk pengen tidur. Saya pernah dibonceng anak saya itu tuh sampai jatuh-jatuh gitu. Ya ini dianggap aja ini udah rata, mungkin udah rata ya Pak Budi ya? Ya sudah. Udah rata, Pak tambah juga berkaos Pak. Nah di sisi ini nih belum tak kasih tadi. Nah ini kan jalur jantung nih, jalur jantung. Terus, nah ini kiri. Ini pankreas tuh di sini nih gambarnya. Nah ini di sini. Kalau ada yang ini. Yang ini posisi tulang tadi, nanti ada gambarnya. Dan karena nanti juga ada ya teman-teman, ini yang akan saya persiapkan untuk Pak Budi. Kemarin saya cek. Nah, di sini posisi ini ada penegangan. Di sini ada penegangan. Di sini juga ada penegangan sampai posisi sini. Nah, di sini juga ada penegangan sampai di kaki sebelah kanan nanti bawah. Ya, ini yang masih saya eksperimen untuk pijat. Takutnya di posisi angka 1 sama angka ini tak bikin 4. Nah, ini ada tulang yang bermasalah atau pergeseran, atau mungkin di posisi ini. Nah, ini yang masih saya analisa. Kenapa? Kalau nanti di crack, bahaya. Tapi kalau dipijit urut aja nggak butuh masalah, tapi nggak ada perubahan. Tapi kalau nanti ya saya tekan di posisi ini untuk saya kembalikan pakai alat tertentu nanti ada itu, kalau posisinya kita nggak jelas itu berbahaya juga. Nah, intinya apa? Kita teliti dulu, gunakan aromaterapi yang dioleskan di posisi ini. Ini yang dioleskan. Sebentar, saya rubah.
Ya, jadi yang dioleskan posisi ini nanti, dioleskan fresh care. Posisi ini. Ini nanti yang dioleskan fresh care setiap mau tidur. Posisi ini yang warnanya merah, sama posisi ini. Nah, itu untuk eksperimen saya. Nanti kalau memang penegangan berkurang, nanti sini tak raba lurus, mendekati lurus ya posisi ini, itu tidak ada pergeseran tulang belakang, kita bisa lebih cepat lagi. Lanjut ya, masih lanjut. Terus karena dia posisi kanan, nah ini kan tadi di ekor-ekor sini nih, di sini nih juga dikasih fresh care, di sini kasih fresh care juga sampai posisi ini aja ya. Ini yang bawah, sini belum, bawah sini nanti apa namanya belum. Jadi untuk yang posisinya ini tak tandai warna sendiri, ini belum ya, ini belum. Sama bagian depan sini, pokoknya bagian bawah ini belum. Jadi kita pelajari ya posisi atas dulu. Ya itu sih dari saya untuk pertemuan kedua nanti Pak Budi seperti itu. Terima kasih. Lanjut. Di kaki ini ya, di tulang belakang ini kanan kiri nanti tak gambarkan. Untuk yang di kaki tak kasih dulu. Kalau yang di sini tak pijet, nggak tak kasih ini nggak sakit, rasa panas nanti. Ini saya pakainya berarti ini. Nah, sekarang saya mau pijet posisi ini, relaksasi. Ini jalur mata. Jadi ini nanti tak gambarkan, hanya digoyang ke atas gini, ke atas muter kayak gini. Nggak perlu nekan sekali, nggak perlu, karena kita bukan untuk penyembuhan di posisi otak, karena ini relaksasi untuk mendukung pijet yang selanjutnya biar tidak sakit. Nah, jadi ini tidak, puter-puter aja gini sampai posisi telinga sama depan telinga ini balik ke atas. Nah, ini fungsinya yang susah bicara sama yang matanya susah melihat, biar aliran darah itu bisa mengalir, karena arteri juga ada di sini. Ini Pak Budi ada sering main TikTok nih, masih ada grill nih. Maaf ya Pak Budi, agak tak banyakin. Ini ada grill ini belum relax ini, jadi tak banyakin. Kalau menurut Pak Hadi tidak, karena sudah TikToknya lihat HP sudah banyak dikurangin. Agak merem aja nggak apa-apa Pak. Nah, terus tangan gini, di posisi ini begini, ini dikrek gini ke belakang sampai 10 kali. Fungsinya apa? Relax. Karena ini bukan penyembuhan, ini hanya konsepnya kita relax. Jenengan ganteng loh Pak, pas foto di cover itu sama ibu. Nikahnya malah kurang, karena pas sudah nikah gak lama baru kelihatan ya. Nah, terus yang untuk di leher ini begini, ini geser ke atas bawah aja. Nah, ini masih tidak licin, sekarang dilicinin pakai ini biar tidak sakit. Kasih banyak. Fungsinya licin aja. Nah, ini turun naik ini dok.
seperti orang mau muntah. Nah, itu konsepnya ya agar rileks aja. Nah, terus posisi ini diturun begini, karena kita mau ngejar di kaki. Kalau nggak ngejar di kaki, kita pakainya begini, dua gini. Ini kita ngejar di kaki, sama ngejar nanti di tangan. Jadi ini ada yang berat posisi ini. Terasa ya Pak ya? Sakit? Sakit banget? Enggak, kangen. Ya itu, yang penting sudah mulai berkurang. Saat kita pijat padahal kita keras, ini nggak sesakit, karena udah rileks duluan. Nah terus tangan kita begini, nanti hanya gak diremes-remes saja. Jempolnya ini tulang, ini di atasnya ini jempol, berdua ini berbarengan. Ya ini terasa, yang sakit malah agak normal, yang tidak sakit agak keras tadi pertamanya. Nah, ini udah bersih, terus di bawahnya diputer-puter aja ke bawah lagi. Nah, saya kasih tahu, ini dulu nih ngelawan ini sudah agak rileks ya. Kalau gini ngelawan sekali ini udah agak rileks. Agak rileks, naik ke atas. Nah Pak, cuman lepas Pak. Oh, nah itu tinggi kan. Nah turun, pelan-pelan turun. Nah di sini Pak Budi ada turun 1 cm. Ini sudah mulai rata. Kita sebelum pijet hanya digini-gini doang. Kenapa ini? Ini rileks dulu nih. Dulu ini ngelawan ini ya. Ini ngelawan Mas ini. Seharusnya kan tangan gini dia. Nah ini ngelawan. Nah, sampai nanti nggak ngelawannya berkurang, baru kita akan pijet terapi. Dan tidak sakit gini. Hanya sebel. Hanya sebel. Tangan kok digini-gini. Hanya digini-gini loh. Ini masih ngelawan ya? Ngelawan dia. Oh ngelawan ya? Kasih lucu, kayak ngeper itu kalau turun. Masih dedek. Nah terus kalau kepengen lurus gini-gini ya. Nah ini posisi ini gini dicampur. Biar ada panasnya. Nah minyak kayu putih belakang sini. Nanti setiap itu tak kasih tahu. Jadi kita tidak boleh orang stroke kayak gini ini langsung dipijit ya. Kita relaxkan aja dulu. Relaxkan aja dulu. Kayak fisioterapi itu mengajari kita jalan. Naik, ini naik rata. Hanya dia kalau agak begini itu bukan sini turun, karena pegel di sini. Ini gini nggak boleh dipaksa. Nah, gini-gini aja terus ini. Kenapa? Stroke itu kan nggak gerak dia, nggak bisa gerak. Ya gimana cara gerak? Tangannya buat satunya buat maksa juga susah. Nah ini kotak-kotak ini, kotak-kotak ini. Iya Pak, kira-kira ya Pak. Kotak-kotak. Hanya gini, kalau tak pencet, tak pijet, nangis dia nanti. Yang penting di sini nanti berkurang. Sakit Pak. Nah sudah, ini enggak. Kalau tadi langsung tak hajar, langsung ya. Ya jadi gitu ya. Nah, ini hanya saya ngecek seberapa besarnya untuk ketegangan situ. Kalau ini daerah apa namanya? Daerah pijat. Yang pertama tadi aliran darah itu bukan daerah pijat. Jadi ini daerah otot. Yang tadi daerah aliran darah bukan vena ya, arteri yang besar. Ya.
Karena ini dari rileks, jadi kotak. Nah, terus gini. Nah, kemarin gini gedek, nah ini sudah agak rileks nih. Nah, sudah agak rileks. Nah, sudah agak rileks. Nah, nanti kalau sudah rileks baru kita terapi pijat ya teman-teman ya. Jangan dipaksa orang stroke langsung kita pijat, jangan. Gini pun dorong, kita juga nggak usah maksa. Kalau nyekwal segini terus ya segini aja terus sampai nanti bisa sampai segini. Nah ini untuk lurus kaku lagi dia. Nah, caranya gimana? Pegang bagian belakang sini, dua kok gini tak. Nanti videonya tak potong apa-apa. Itu kuat kok 2 jam nyimpen. Iya. Nah, terus kita gini. Nah ini disanggutkan kenapa? Tidak kita tahan banget. Nah, begini. Karena jarang dia tangannya ini kemarin nggak bisa seperti ini, ditarik gini. Nah, ini memang kalau narik yang ke atas agak masa dikit ya. Kenapa ini sudah nggak sakit? Nah, waktu kita narik ke atas yang ketiga kali, keempat kali, kita oleskan lagi posisi ini. Makanya saya dikasih PR itu, nanti titiknya gimana Pak? Nggak bisa titiknya langsung dikasih gitu, ada flow-nya. Nah, ini dikasih aja gini. Di sini ada titik. Loh, rasa gatal tuh, jalur darahnya dia itu. Itulah itu kenapa gatal? Karena ada perjalanan darah yang nggak bagus. Mulai mengalir, jelas. Yang penting itu mulai mengalir. Nah, ini. Oh, protek Pak. Kemarin kok nggak bunyi ya Pak ya? Ini kan bunyi. Tapi nggak rasa sakit karena kita nggak maksa. Hanya gini tuh sudah turun. Ini. Nah, nanti kita cek di sini agak tegang kan? Dicek. Oh ini sudah agak hilang. Tapi hati-hati teman-teman, walaupun mijet ini gampang, kita harus hati-hati kalau ada asam urat, itu berbahaya. Kita sedikit dulu. Mulai gatal Pak. Iya. Nah itu kalau gatal, maaf ya teman-teman, itu karena peredaran darah mulai jalan. Padahal tidak gatalnya pada saat tidak saya sentuh. Nanti untuk yang di kaki sama. Nah, ini kan mulai pening nggak ngelawan. Nah, terus bisa kalau sudah agak rileks kita maju ke tambahan sedikit mulai pijat. Jadi tangan ini jempol begini, masuk begini, ini dikeledek-keledek aja. Ini untuk mancing aja. Tapi ya maaf teman-teman, nggak bisa langsung instan ya. Ya pun mudah. Ini digoyang-goyang gini dok, sambil dinaikkan ke atas ini, keledek-keledek gini. Ya. Terus jalur yang ini diginikan aja. Jangan sampai dipaksa tangannya, jarinya itu ditarik, nggak bisa ya. Saya narik itu hanya buat ngetes saja. Seberapa masih kaku, itu kita harus tes. Ya, ini kaku lagi keras. Kenapa? Ini jalur ini tak buka ke sana. Nah nanti kalau ini udah mulai keras lagi, tak ambil ke sini biar ngalir darahnya. Ini semakin kaku nih. Nah, kaku sekali ini. Ya kan? Nah, kita gini lagi. Jadi ada waktunya nanti pijat lagi. Nah ini kaku nih, tarik nggak bisa nih. Nah nih, pelan-pelan. Nah, baru bisa lurus. Tengokkan lagi. Tapi jangan langsung begini, nggak boleh. Nah, gini. Nah, di sini sampai bunyi kotak di sini. Nah, sambil dipijat-pijat aja. Ini tangannya gini aja, di posisi sini ya, ini siku.
Sampai nanti yang ini mulai rileks, ini masih agak keras lagi. Sakit Pak? Kerasa sih sakit sekali ya. Enggak. Ya, yang penting itu Pak, kalau pijat orang itu jangan sampai sakit lah. Gimana caranya dipijat orang itu gini-gini itu tidak sakit itu Pak? Ya. Aneh ya. Terapinya aneh ya. Baru ada di sini ya sekarang ya. Biasanya orang iklan, oh kretek ya. Ini berat sekali itu Pak. Oh, lawan dia. Lawan. Nanti posisi yang dipegang mana? Nanti posisi pegang sini, di sini. Nah, tapi kalau malah ke sini, ini agak sakit. Nah, kita relakan dulu begini, baru nanti pegang situ. Seperti orang mompa itu. Kalau dipaksa, bengkak, nggak boleh. Ya, ini mah nih, berat sekali. Nah, sekarang posisi sini, caranya naikkan ke atas gini. Ini direlakan. Kan tadi sebelumnya sudah tak kasih flash care itu. Jadi mungkin sudah mulai panas. Nah, tak relakan aja sini. Bagian sini. Diuyak-uyak aja. Nah, ini diuyak-uyak aja. Sampai peredaran darah itu lancar. Gak diri kan? Agak kan, penting gitu, agak berkurang sedikit loh, namanya nggak begitu keras lagi. Nah, sekarang cek posisi jari. Nah, masih karena posisi jari, saya ngejar posisi ini. Jari nggak begitu penting sekarang buat saya. Nah, posisi ini dulu. Ya, relax dulu, kasih kesempatan dulu, relax dulu. Ini tidak ada pijat, ini tak lurus ini nih. Kenapa? Biar relax aja. Terus kita kejar posisi ini lagi. Ini di sini kita gini. Ini kan agak kering. Kasih lagi ini biar tidak lecet. Ini sudah mengalir lagi ke bawah, kirinya sudah hilang. Coba diangkat Pak, tangannya Pak. Nah, segitu. Lurus lagi bisa. Oh, ini udah bagus. Kemarin begini dia. Kemarin begini dia nggak. Gini, kayak udah kayak begini. Ya, ini masih. Nah, ini kaku lagi. Mengapa sering digerak-gerak gini ya teman-teman ya? Nanti dipanasin itu. Karena ini kaku bukan di sini teman-teman, tapi di kepala. Kenapa? Perintahnya belum jalan ke sana. Aliran darahnya ini kan aku mancing aliran darah ini. Buat gerakan ini. Nah, udah nggak sekeras tadi. Yang kemarin mah ya. Ya, nanti ini seminggu lagi saya main. Saya tertarik dengan Mbak Budi. Kenapa? Jujur ya, nanti kalau berhasil, ini bisa jadi kesaksian buat teman-teman. Biar teman-teman agak pede lah. Ternyata ngobati gampang ya, itu kayak gini dok. Tapi nggak boleh maksa, harus sabar. Ya udah Pak. Sekarang aku tak cek yang di sini ya Bapak ya. Ya sekarang posisi kaki teman-teman. Penting ini kita pantau lagi nanti 3-4 hari akan kelihatan kerilekan tangannya akan bertambah. Ini
bisa kurang cepat apabila dari otak sebelah sini ini belum bersih untuk pemecah pembuluh darah, karena Pak Budi terkena pemecah pembuluh darah ya Pak ya. Ya, jadi kalau semakin di kepala bersih, terapi ini lebih cepat lagi. Ini sekarang kaki. Ini kaki masih kaku. Ini nekuk masih susah dia. Nekuk masih susah. Tapi tak giniin masih mampu Pak. Bisa Pak? Bisa? Gak bisa, kalau nggak bisa tak pakai gini yang ya pendek seharusnya. Ini aja ke sini tak lurusin kakiku ke sini. Ya, jadi kakiku tak lurusin gini. Nah, ini kaku di sana aja. Kursi itu jangan Pak, jangan, karena mau tak goyang-goyang gini. Nah, ini caranya. Kan tadi tak kasih flash care ya. Atau blended aja Pak Budi ya. Saya yang bersenderan ya. Nggak jatuh. Gak apa-apa. Ini digoyang-goyang gini. Kenapa? Ini kan sudah tak kasih so fresh tadi nih. Di posisi ini belakang ini sudah tak kasih. Ini tinggal sekarang relaxin aja. Ini ketarik nih. Tariknya ternyata tadi tak cek di sini, di pinggang sini. Pinggang ini masih belum. Jadi cara terapinya apa? Ini tak goyang-goyang gini, ini biar relax. Sambil jempol-jempolnya diputar-putar. Kenapa kalau tak sini nih agak kerasnya, agak sakit. Kalau nggak tak kasih refresh atau surprise lebih dahulu. Ini diputar-putar gini dok. Nah, cetak jempolnya. Diputar-putar aja. Mijitnya belakangan. Kenapa putar-putar? Sini ini bergerak, ini bergerak. Ini bawahnya juga bergerak. Ini. Nah, maka pas ini tadi tak kasih flash care atau soft fresh itu minyak terapi ini juga bergerak. Nih, bergerak. Makanya seringkali orang diurut gini sakit ya. Sakit. Makanya harus direlakan dulu, baru dipijat. Apalagi kaku kayak tadian nggak bisa lurus. Ini nanti nggak bisa lurus, yang diterapi di atasnya ini kaku. Sama di sini. Nih, di sini kaku. Jadi untuk yang tip ini, yang kakinya masih kaku gini, ini seharusnya duduk lebih rendah, ini digoyang-goyangin sampai nanti bisa rileks, kita luruskan, baru kita akan terapi lebih banyak lagi. Kalau seperti ini sekadarnya aja dulu. Kalau nggak rileks, dipaksa percuma. Ini sambil tak tarik gini dia. Ini kaku sekali nih. Ini hanya bisa digoyang-goyang gini tok nih. Loh, Pak Budi nahan ya. Sakit Pak? Takut jatuh. Takut jatuh, nggak sakit. Nah, kalau di sini, kalau ini sakit. Nah, biasanya ini sakit loh Pak. Ini rasa, nggak sakit ya. Ini yang posisi sini teman-teman, ini karena laki-laki itu sperma. Nah, ini ada ketegangan yang berpindah. Ya, intinya paling digoyang-goyang terus. Nah, nanti kalau yang ini yang kaki ini akan tak lanjut minggu besok pakai kursi yang lebih pendek. Jadi ini ketinggian kursiku. Jadi aku mau terapi yang lebih rileks lagi agak susah. Ya intinya digini-gini aja. Dan posisi ini nggak boleh
tahan ini ya. Kenapa Pak Buti ini pertama kali tak pijit kaki nggak berani saya keras. Ini teman-teman, di sini itu tadi tak terangin, di bawah ini ada ligamen ACL. Kalau dipaksa sobek, sudah operasi. Operasi bisa 130 juta seperti saya. Makanya nggak berani, hanya digini-gini aja. Gini-gini aja. Nah, gini-gini. Begini-gini. Nah, nanti kalau sudah ketahuan kayaknya ligamennya begini 1 minggu, kita ada proses reaksi kok ligamennya kuat, kita kerasin. Nah, di posisi ini tak pegang ini sudah mulai agak ringan dia. Ya, gitu aja dulu teman-teman. Penting pertama kali itu bukan kita kejar untuk langsung enggak, tapi kita evaluasi dulu apa yang akan kita kerjakan. Kita harus tahu critical point yang bahaya di posisi mana. Terima kasih.